Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kita melanjutkan video kemarin. Tentunya nanti substansinya kita ingin mencoba satu tersangka saja kita bahas, yaitu tentang Mimin, sahabat-sahabat Aka. Sebelum itu kita ingin membahas dahulu karena waktu jangka penahanan yang sudah P21 berarti sudah diserahkan kepada penuntut umum, sahabat-sahabat AK jaksa, itu ada batas waktunya, sahabat-sahabat AK. Seperti di pasal 25 KUHP, sahabat-sahabat AK, bisa dilihat nanti di sana, yaitu 20 hari, sahabat-sahabat AK, lalu bisa ditambah 30 hari, sahabat-sahabat AK. Jadi ada jangka waktunya, sahabat-sahabat AK. Jadi kapan kira-kira yang sudah P21 ini dibuat berkas penuntutannya diajukan ke pengadilan? Tentunya tidak boleh melebihi batas ini. Berarti 20 hari tambah 30 hari. Kalaulah tanggal 6, sahabat-sahabat AK, sekarang tanggal 26 berarti pas 20 hari. Berarti ada jangka waktu 30 hari lagi, sahabat-sahabat AK. Tetapi kalaulah kasus ini katanya mudah terang benerang, ya nggak perlu lama-lama, kan itu analisanya seperti itu. Tapi ini biarlah waktu yang menjawab, sahabat-sahabat AK. Jadi sekali lagi, kalau ada bagi AK sih hanya cukup melihat jangka waktu penahanan aja, sahabat-sahabat AK. Kapan-kapannya tentunya secepatnya. Secepatnya tentunya tidak boleh melebihi batas yang sudah diatur. Tentunya sebelum 50 hari, ya itu sudah harus ada penuntutan terhadap yang sudah diserahkan kepada kejaksaan. Itu pemahamannya, sahabat-sahabat AK. Mari kita masuk tentang Mimin, sahabat-sahabat AK. Kenapa Mimin tidak bisa P21 bersama dengan Yosep dan Dano? Ini kan problem permasalahannya. Tentunya kalau kita bicara menganalisa surat dakwaannya, apa sih kira-kira? Tentunya kira-kiranya yang disebutkan Danu. Mimin datang jam berapa, terus apa fungsinya, memandikan dan sebagainya. Itu kan surat dakwaannya mudah sebenarnya, sahabat-sahabat AK. Tetapi sulit untuk P21 karena Mimin sendiri di awal kasus ini sudah punya yang namanya BHP, sahabat-sahabat AK. Kan seperti itu. Ini akan bertentangan dengan keterangan Danu, BAP Danu, sahabat-sahabat AK. Jadi proses itulah nanti sahabat-sahabat AK akan berhadapan keterangan BAP Mimin dengan Danu. Nanti kita bisa menganalisanya, sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini dari keterangan pengacara hukum Mimin tahun 2021 yang di-up tanggal 1 Oktober, sahabat-sahabat AK. Ini dia di BAP di Polres, bahkan disumpah. Untuk Bu Mimin sendiri hari ini ada 18 pertanyaan kayak gitu. Dan sebelum diperiksa Bu Mimin disumpah dulu ya. Dengan tanggal 17 itu yang ditekankan itu terkait apa sih? Di mana yang ditekankan itu di mana Bu Mimin menanyakan Pak Yosep apa mau pulang atau enggak. Itu sekitar jam 20.19 kayak gitu. Jawaban Pak Yosep sendiri menginap. Yang Pak Yosep sendiri ya akan pulang sebentar, dan memang Pak Yosep datang itu sekitar jam 9.30-an ke rumah Bu Mimin. Sahabat-sahabat AK, dari potongan video tadi pemeriksaan Mimin di tahun 2021 Oktober itu, VH-nya mengatakan bahkan Mimin disumpah menerangkan salah satunya adalah, sahabat-sahabat AK, adanya Mimin berkomunikasi dengan Yosep menanyakan apakah Yosep pulang ke Cijengkol atau tidak, sahabat-sahabat AK. Dijawab oleh Yosep sebentar lagi pulang. Dan faktanya Mimin mengatakan Yosep ada di Cijengkol sekitar jam 21.30. Ini BAP, sahabat-sahabat AK tahun 2021. Tentunya belum dirubah, sahabat-sahabat AK. Sedangkan BAP atau keterangan Danu atau tuntutan terhadap Mimin kali ini mungkin dari versi Danu. Kan seperti itu. Kata Mimin nyampe TKP jam berapa, Pak? Kurang lebih tengah malam.
itu posisi? Mimin datang itu 2 korban sudah. Mimin datang tengah malam. Lalu di saat datang Mimin, kedua korban sudah dibunuh, sudah meninggal. Ini akan bertentangan dengan Diperkirakan dari hasil otopsi ya, diperkirakan meninggalnya korban, matinya korban ini diperkirakan pukul 4 sampai 5 pagi. Kemudian korban yang satunya lagi diperkirakan lebih dulu meninggal, lebih dulu dibunuh atau ini ya, karena kakunya beda dengan yang satunya. Jadi yang ibunya diperkirakan jam 5 jam sebelumnya, kemudian sedangkan yang anak diperkirakan pukul 4 sampai dengan pukul 5 pagi. dengan yang dulu juga tentang hasil otopsi, sahabat-sahabat AK. Begitu juga kalau kita bicara tentang Danu dan Yosep, ada pertemuan di warnet sekitar jam 21, padahal Mimin mengatakan jam 21.30 Yosep sudah ada di sana, di Cijengkol. Inilah rangkaian-rangkaian peristiwa itu, sahabat-sahabat AK. Memang kalaulah kita melihat peranan Mimin itu kan sedikit. Kalau kita lihat gambarannya, Mimin datang tengah malam, korban sudah meninggal, sudah dibunuh, lalu memandikan. Lalu akan dibantah lagi nanti dengan peristiwa BAP terdahulu dan hasil otopsi terdahulu. Apakah ini cocok dengan keterangan Danu? Inilah nanti kalau akan menganalisa, ya kalaulah Mimin didakwa, sahabat-sahabat AK, setelah P21, tentunya dakwaannya terhadap Mimin akan dibantah dengan keterangan BAP dia terdahulu, sahabat-sahabat AK. Jadi pemahamannya sangat mudah, sahabat-sahabat AK. Sekarang kita nggak perlu mutar-mutar. Fakta-fakta itulah nanti akan membantah ini semua. Jadi kalau kita masuk ke analisa yang lain, adakah saksi di Pecalele, adakah saksi di mana, dan sebagainya. Ini rangkaian peristiwa ini ya, AK rasa ini tetap optimis bahwa kasus ini akan terang benderang, sahabat-sahabat AK. Baik itu Mimin menjadi terdakwa atau tidak, itu sama saja karena dia BAP-nya tidak berubah, sahabat-sahabat AK. Hanya itu, sahabat-sahabat AK. Nanti kita sambung lagi, tentunya kapan disidangkan terhadap dua tersangka yang menjadi terdakwa kelak itu Danu dan Yosep, tentunya tidak boleh lebih batas waktu. Apakah kira-kira Mimin akan bersamaan, karena ini ada jangka waktu lagi ya, dengan Yosep, Danu, berkasnya disampaikan ke pengadilan? Kita nggak tahu, tetapi dalam analisa AK, kalau melihat waktu ini agak sulit lah rasanya, sahabat-sahabat AK. Tetapi biarlah waktu yang menjawab, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.